Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Metode Me Today, ganti nama lagi. Semoga kali ini yang terakhir. Orang yang good looking lebih didengar. Tahu Stephen Hawking, Master of the Universe, pengarang buku A Brief History of Time, yang bukunya tentang black hole dan baby universe. Almarhum Stephen Hawking menderita ALS dan menyebabkan kelumpuhan. Kalau kita ngelihat dari fisiknya, Stephen Hawking mampu membuat orang mendengarkan kata-katanya. Bagaimana dengan Sam Burns, motivator yang juga mampu membuat orang mendengar kata-katanya? Jadi sebenarnya apakah benar orang-orang yang tidak good looking ini tidak didengar pendapatnya? Kalau gue rasa nggak demikian ya. Sebut aja gue punya teman yang bernama A dan B. Kedua-duanya perempuan ya. Sewaktu gue remaja dulu gue berteman dengan mereka. Dimana si A ini adalah cewek yang nggak good looking ya. Dia pendek, hitam, dan rambutnya juga cepak. Ya bisa dibilang cowok mana sih yang mau melirik dia. Dia menyadari kekurangannya ini, tetapi bagi dia itu bukanlah masalah besar. Gue punya teman yang lain yang bernama B. B ini adalah cewek yang cantik, yang orang kalau melihat dia itu sampai bengong karena saking cantiknya. Dia bisa dikatakan wajahnya seperti Nia Ramadhani, yang kita tahu ya Nia Ramadhani itu seperti apa. B juga menyadari kelebihan fisiknya seperti itu, namun bagi dia kayak no big deal, itu bukan masalah yang perlu dibahas karena kedua-duanya punya cerita yang berbeda. Dimana A yang fisiknya bisa dikatakan bukan fisik yang didambakan oleh setiap orang ya, dimana orang kan menginginkan fisik yang bagus, fisik yang cantik, kulit yang sangat putih tentunya, dan rambut yang lurus berkilau. Tetapi A tidak memiliki hal itu, sedangkan B memiliki hal itu. Antara A dan B, keduanya memiliki cerita yang berbeda. A seringkali diolok-olok penampilannya, dan B seringkali mendapatkan pelecehan. Dan apa yang terjadi pada diri mereka masing-masing setelah 25 tahun kemudian? A menjadi wanita yang sangat atraktif, rambutnya sudah panjang, kulitnya masih tetap hitam legam seperti dulu, tetapi dia menikah dengan ekspat. Sedangkan B ya kulitnya juga masih tetap sama seperti dulu, tetapi ya tidak merawat dirinya, tubuhnya menjadi lebih besar, bisa dibilang tidak terlihat atraktif lagi seperti dulu. Kita simak dulu dari kultur budaya yang ada di suatu negara yang saat ini sedang digandrungi negara itu, yaitu di Korea. Orang tua yang justru anjurkan mau nggak operasi ini, yaitu kulturnya di sana. Kalau kita jelek, otak kita bagus, kerjaan pasti nggak ada. Lebih baik kita nggak terlalu pintar, tapi cantik, ganteng, terima kerjaan lebih gampang. Apa benar memang segitu parahnya ya? Orang bisa diterima kerja karena fisiknya, tetapi ya nggak juga sih. Karena ada juga orang yang dapat pekerjaan yang bagus. Ya bisa gue simpulkan dari video tadi itu malah pantesan kebanyakan orang Korea itu kurus-kurus. Karena ternyata uang mereka lebih banyak dihabiskan untuk oplas wajah daripada buat makan. Beda kalau dari sini ya, kalau orang sini tuh lebih mikirin ya mending gue makan, yang penting gue bisa makan. Masalah urusan wajah atau penampilan ya itu nanti dulu. Makan adalah yang utama. Balik lagi ke teman gue A dan B, melihat kondisi mereka pada saat ini ya, setelah beberapa puluh tahun kemudian, apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang hilang dari waktu-waktu itu? Sudah merupakan refleks manusia untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan dirinya dengan segala macam cara. Ya masing-masing antara A dan B, keduanya sama-sama mencoba memperbaiki diri dan keadaan yang telah menimpa mereka. Di mana A sepanjang hidupnya dari ia remaja, ia seringkali ditertawakan dengan fisiknya yang tidak menguntungkan bagi dirinya, sehingga A pun belajar untuk memperbaiki dirinya, setidaknya lebih enak kelihatan dipandang gitu ya. Sedangkan B, karena ia sering mengalami pelecehan, sehingga ia pun merasa berpikir kalau kecantikan adalah kutuk. Jadi ia merasa ya udahlah, untuk apa gue mau perbaiki diri, untuk apa gue merawat diri. Gue seperti ini. Dari berbagai sumber yang telah gue baca, orang-orang yang curhat juga ada, orang-orang yang menulis, kebanyakan berpendapat kalau fisik mereka yang kurang membuat mereka tidak didengar. Setiap kali mereka mengutarakan pendapatnya, itu tidak didengar, dipandang sebelah mata. Padahal ya seperti tadi yang gue sudah bahas di depan, lihat lagi Stephen Hawking dan Sam Burns dan banyak contoh lainnya, mereka dengan kekurangan fisik seperti itu buktinya didengar juga kok. Jadi sebenarnya di sini bisa dilihat ada yang salah di mana fisik tidak mempengaruhi pendapat kamu didengar atau tidak.
Setidaknya ada faktor-faktor yang mempengaruhi orang didengar pendapatnya. Yang pertama, di pihak mana kamu berada? Apakah kamu sebagai lawan atau sebagai teman? Apa tujuan kamu berpendapat? Apa kamu mau ngejudge, mau membuktikan, atau pure memberi pendapat? Dan yang berkaitan dari yang pertama itu, apakah kamu bisa memberikan data atau contoh atau pembuktian hal lainnya untuk mendukung kata-kata kamu di depan? Setidaknya orang akan lebih mendengar jika kamu dapat menunjukkan bukti, jika kamu dapat menunjukkan contoh. Setiap pembicaraan itu ada pattern, ada polanya, yang kalau gagal di dalam mengutarakan pendapat atau bernegosiasi, itu akan menjadi disaster. Karena itu proses ini butuh waktu, nggak bisa sekejap. Dan setidaknya agar pendapat kamu bisa didengar, terlebih dahulu tentukan objektifnya, jelas dan tidak asal. Kita juga sering mendengar ya pasti istilah kalau mau didengar lebih dulu kita mendengar. Dan hal ini yang terkadang suka terlupakan. Karena justru di antara semua pembicaraan itu, untuk mengutarakan pendapat yang bisa didengar harus melewati fase yang ini. Fase di mana pada saat kamu itu mendengar, kamu bisa mengumpulkan informasi agar kita bisa dipercaya oleh lawan bicara itu. Dan berkaitan dari semuanya itu, lihat siapa lawan bicaramu. Apakah lawan bicaramu adalah orang yang berbobot atau yang memiliki posisi yang tinggi? Sebagaimana kita mengerti ya, kalau kita berhadapan dengan Presiden Jokowi misalnya, kita harus tahu bagaimana kita berbicara. Tidak mungkin kan kita berbicara dengan presiden menggunakan kata-kata yang biasa sehari-hari kita ucapkan dengan teman-teman. Dan setiap dialog setidaknya pasti ada interaksi. Harus bisa dipikir apa kira-kira yang menjadi pertanyaan dan apa yang menjadi jawaban kita. Bukan spontan. Di sini kita harus bisa berpikir cepat. Dari semua ini, kalau kita melihat tentang suatu figur yang lain di sosmed yang sangat wow, fisiknya dia sangat bagus ya, apa yang dia pakai itu sangat branded, orang pasti akan lebih mau mendengarkan dia daripada saya yang cuma pas-pasan seperti ini. Daripada kita ngelihat kekurangan kita, bagaimana kalau kita melihat kelebihan kita? Physically kalau kita melihat seseorang yang seperti di sosmed itu yang looking good, bagaimana kalau kita level up, kita elevate, kita menaikkan status diri kita? Maksudnya kita lihat dulu apakah secara fisik kita sudah terlihat rapi, potongan rambut kita, apakah rambut sudah disisir rapi atau kukunya sudah dipotong bersih, jangan sampai ada kotoran hitam-hitam di antara kuku. Begitupun dengan baju, apakah sudah disetrika, jangan sampai lecet atau ada noda di baju. Dan mungkin sempat terlupa saking buru-burunya memakai baju sehingga baju yang dipakai itu warnanya sudah luntur atau ada bolong kecil dan sebagainya. Nggak butuh modal besar, yang jelas semuanya itu nggak usah pakai rogoh kocek lebih dalam. Bisa juga kok dari modal yang apa yang kamu punya itu membuat kamu terlihat lebih percaya diri. Itu sebenarnya yang penting. Kalau kita sudah percaya diri, apapun dapat kita kuasai. Tetapi kalau misalnya udah minder duluan, ya mau diapain juga nggak akan bisa. Itu udah kayak susah mau digerakin ya. Jadi yang pertama adalah ubah dari dalam diri kita sendiri. Oke, gitu aja. Besok gue mau bahas seorang wanita yang berhasil membuat berita hoax di masa-masa mantan Presiden Soekarno dulu. Jadi jangan lupa untuk menyimaknya besok hari. Kalau kamu ada pertanyaan tentang video gue ini, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.